Bacaan Injil Matius 10, 16-23, Jumat 8 Juli 2022. Marilah kita mendengarkan firman Allah, Matius pasal 10, ayat 16-23. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Inilah Injil suci menurut Matius. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, penyertaan Allah dalam pelayanan. Pemberitaan kerajaan Allah memiliki konsekuensi yang tidak ringan, seperti yang dialami oleh para rasul. Mereka menghadapi banyak penolakan, di mana dunia tidak bersedia bertobat dan kembali kepada Allah. Penolakan datang dari orang-orang yang akan menyerahkan para rasul kepada majelis agama. Orang-orang juga akan menggiring para rasul ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja. Tampaknya, orang-orang bersikap kaku terhadap berita kerajaan surga. Saat itu, masih banyak orang yang tidak bersedia melepaskan ortodoksi keagamaan mereka. Orang-orang lebih menghargai aturan-aturan agama menurut pikiran mereka sendiri ketimbang merespons cinta kasih Allah. Demikianlah beberapa konsekuensi yang akan ditanggung para utusan Tuhan Yesus. Namun, mereka diminta tetap bertahan sebagaimana ditulis dalam ayat 22. Tetapi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya, para rasul diminta mempertahankan konsistensi pelayanan mereka. Hal yang sama tampaknya juga dialami oleh gereja, baik pada abad pertama maupun pada abad berikutnya, hingga termasuk abad sekarang. Betapa banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dialami oleh gereja. Walau demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian. Allah senantiasa menyertai umat-Nya menghadapi konsekuensi pelayanan gerejawi. Selalu terbukti bahwa pada akhirnya gereja dapat bertahan dengan selamat dalam menghadapi dan melewati segala ATHG. Oleh sebab itu, kita diminta konsisten dan teguh melayani dengan keyakinan iman bahwa dalam semuanya itu Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.